dalam setiap hembusan nafas sejarah, ada momen-momen yang bukan sekadar waktu yang berlalu, melainkan pintu gerbang menuju pemahaman hakikat. Malam ini, kita tidak akan mengisahkan fiksi, melainkan sebuah realitas transenden yang diabadikan oleh Sang Pencipta. Sebuah kisah di mana sang kekasih diundang ke Arash, diangkat melampaui batas dimensi ruang dan waktu. Kita berbicara tentang Al-Isra wal Mi'raj, perjalanan yang merobek tabir alam ghaib. Selamat datang dalam perjalanan spiritual paling mendalam, yang akan kita telusuri bukan dalam hitungan menit, melainkan dalam renungan yang berjam-jam, membuka satu persatu rahasia yang terkandung di dalam kitab-kitab para ulama besar, terutama yang terukir indah dalam Hasyiah Imam Ad-Dardir. Saudaraku, siapkan hatimu, matikanlah hiruk-pikuk dunia sesaat, karena kisah yang akan kita dengar adalah undangan untuk meninggalkan tanah jasad dan terbang bersama ruh sang Nabi menuju hadirat ilahi. Kita mulai dari titik terendah duka menuju titik tertinggi kemuliaan. Kita mulai dari tahun kesedihan. Peristiwa Isra Mi'raj tidak terjadi di masa yang lapang, melainkan di tengah badai. Itu adalah tahun ke-10 kenabian yang dicatat sejarah sebagai Amul Husni, tahun kesedihan. Baru saja, dua pilar utama penyangga dakwah Nabi rubuh. Paman beliau, Abu Thalib yang menjadi pelindung fisik dari kekejaman Quraisy, dan istri beliau, Sayyidah Khadijah Al-Kubra, sang pelabuhan cinta, ketenangan dan dukungan finansial. Tanpa mereka, kegelapan terasa semakin pekat di Makkah. Cahaya kenabian terasa terpojok. Bahkan, upaya Nabi mencari suaka dan dukungan di Thaif berakhir dengan penghinaan yang menyakitkan, di mana batu dan cemoohan menjadi sambutan. Di saat jiwa manusia manapun akan patah dan putus asa, Allah Subhanahu wa Ta'ala bertitah, "Wahai kekasihku, janganlah engkau bersedih. Jika bumi menolakmu, aku akan menyambutmu di Arasy-Ku." Mi'raj pada hakikatnya adalah hadiah healing ilahi, sebuah penghormatan untuk memulihkan kembali energi dan keyakinan sang pembawa risalah. Para ulama, termasuk yang dirujuk oleh Imam Ad-Dardir, bersepakat bahwa peristiwa ini terjadi ketika Nabi sedang beristirahat. Ada perbedaan riwayat tentang lokasi persisnya. Apakah di Hijr Ismail, yaitu sebuah area di dekat Ka'bah yang berbentuk setengah lingkaran, atau di rumah bibi beliau, Ummu Hani binti Abi Thalib. Perbedaan ini, kata para ahli filsafat, menunjukkan bahwa Allah dapat mengambil hambanya kapan saja dan di mana saja. Namun, yang terpenting, Nabi sedang dalam keadaan istirah, sebuah kondisi relaksasi yang kontemplatif. Tiba-tiba datanglah dua sosok mulia, Jibril alaihi salam, sang pembawa wahyu, dan Mikail alaihi salam, sang pengatur rezeki. Kehadiran dua malaikat agung ini menandakan bahwa perjalanan ini berkaitan dengan dimensi wahyu atau spiritual dan rezeki atau fisik atau kosmis. Inilah momen yang paling sakral yang oleh kitab Dardir disajikan dengan penuh kehati-hatian. Peristiwa Syaqqus Shadr ini sebenarnya telah terjadi beberapa kali dalam hidup Nabi saat kanak-kanak sebelum Mi'raj dan sebelum menerima wahyu pertama. Namun yang ini adalah yang terakhir dan paling signifikan, sebagai persiapan langsung menuju hadirat ilahi. Dada beliau dibuka, hati yang mulia itu dikeluarkan. Ini bukan operasi biologis, melainkan operasi jantung ilahi. Apa yang dicuci? Hati dicuci dengan air Zam-Zam. Air Zam-Zam yang secara historis terhubung dengan Nabi Ismail dan Ibu Hajar, melambangkan kemurnian primordial dan keyakinan tak terbatas atau tauhid. Mencuci dengan Zam-Zam adalah membersihkan dari potensi terkecil was-was atau bisikan keraguan atau ghish, kotoran batin. Bukan karena hati Nabi kotor, melainkan untuk meningkatkan kapasitas tampung. Sebuah noda yang kecil di cermin normal tidak berarti apa-apa. Tapi jika cermin itu akan memantulkan cahaya abadi, ia harus disucikan hingga level atomik. Hati Nabi disiapkan agar mampu menyaksikan wajah Allah tanpa terbakar atau hancur.
Setelah dicuci, hati itu diisi dengan hikmah dan iman. Hikmah bukan hanya pengetahuan, tetapi kebijaksanaan yang mendalam untuk menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Dan iman yang kini diperkuat ke tingkat yakin atau keyakinan mutlak adalah bekal mutlak untuk menembus 7 lapis langit. Dengan hati yang kini adalah bejana murni hikmah dan iman, Sang Kekasih Agung telah siap. Persiapan spiritual telah paripurna. Kini dibutuhkan kendaraan yang sesuai, sebuah tunggangan yang melampaui logika alam materi. Jibril pun membimbing beliau menuju hadiah berikutnya, makhluk surgawi yang siap berlari sejauh mata memandang dalam satu langkah. Tubuh dan jiwa kini bertemu dengan alat yang akan membawa mereka melintasi angkasa raya. Tunggulah, karena di babak selanjutnya kita akan mengungkap misteri Al-Buraq, makhluk kilat yang menjadi saksi mata Isra. Bersiaplah untuk menapakkan kaki di malam agung yang akan membawa kita dari Makkah yang penuh duka menuju Masjidil Aqsa yang penuh berkah. Saudaraku, perjalanan kita baru saja bermula. Kita telah menghabiskan waktu bersama untuk merenungkan keagungan persiapan ilahi bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ingatlah, Mi'raj bukanlah tontonan, melainkan pelajaran. Jika hati Nabi yang telah suci pun harus dibersihkan untuk bertemu Allah, seberapa seringkah kita harus mencuci hati kita dari kotoran dunia? Jadikanlah malam ini sebagai syaqqus sadr pribadi Anda. Bersihkan hati Anda dengan air zam-zam penyesalan dan taubat. Isilah dengan hikmah dari membaca Al-Quran dan iman dari merenungkan ciptaannya. Jangan lewatkan babak selanjutnya, di mana kita akan mengurai detail kecepatan buruk dan rahasia sholat para nabi di Masjidil Aqsa. Jika Anda merasa tersentuh oleh keagungan kisah ini, tunjukkan dukungan Anda dengan like video ini, share kepada kerabat Anda, dan subscribe untuk melanjutkan perjalanan spiritual yang mendalam ini bersama kami. Sampai jumpa di perjalanan Al-Isra.